Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali kita akan mempelajari bersama materi penyusutan aset tetap ya, secara mudah, sederhana, dan bisa diaplikasikan ya, mencermati perhitungan mudah. Nah, di channel saya Narwan 11 kali ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu metode penyusutan unit produksi dan juga metode satuan jam kerja. Jadi metode penyusutan berdasarkan hasil yang dibuat oleh sebuah mesin atau sebuah peralatan atau sebuah aset tetap. Yang kedua adalah penyusutan berdasarkan pemakaian aset tersebut, entah 5.000 jam, 6.000 jam gitu kan, setelah itu habis. Kalau yang pertama kan berdasarkan yang dihasilkan, misalkan menghasilkan berapa ribu unit gitu kan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, and komen di channel saya untuk kita terus berkembang bersama-sama. Kita wujudkan bahwasanya akuntansi itu mudah. Metode yang pertama, dalam metode ini kegunaan aset tetap ditaksir dalam satuan unit hasil produksinya. Berapa unit dihasilkan ya, berapa banyak, sehingga beban depresiasinya dihitung dengan dasar satuan hasil produksi. Nah, akhirnya apa? Efeknya adalah setiap periode nilai penyusutannya akan berfluktuasi, berubah-ubah, bergantung kepada produk yang dihasilkan berapa ya. Jadi tahun ini berapa unit, tahun depan berapa unit, itulah dasar perhitungan nilai penyusutannya. Rumusnya seperti ini ya, cost salvage value, harga perolehan dibagi dengan kapasitas total untuk seluruh produksi berapa mesin atau aset itu, dibagi dengan volume produksi periode bersangkutan. Oke, lanjut kita ke soal yang pertama. Untuk yang metode ini, PT Tawakal membeli mesin produksi tanggal 2 Januari 2020. Harga perolehnya adalah 160 juta. Kapasitasnya ditaksir 10 juta unit. Dengan nilai sisanya adalah diperkirakan masih ada nanti nilai 10 juta rupiah. Nah, kita akan hitung berapakah penyusutan per periode. Nah, ini yang kita harus pahami, ini poin-poinnya. Nilai ini angka harga perolehannya ya. Kemudian ini kapasitasnya ini 10 juta unit. Nah, oke, kita lihat apabila tahun 2020, tahun yang pertama ya, tahun pertama misalkan yang dihasilkan adalah 32.000 unit, berapakah nilai penyusutannya? Oke, kita tulis rumusnya dulu teman-teman. Penyusutan tahun pertama berarti kan harga perolehan 160 juta dikurangi dengan nilai sisanya adalah 10 juta. Nah, dibagi ya 10 juta unit. Nah, ini unit, ini ya, nah sisa ya, ini unit nih. Nah, dikali dengan 32.000, hasilnya adalah 480.000 rupiah. Ini untuk tahun yang pertama, 480.000 rupiah. Tahun yang kedua, Rp160 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 unit dikali dengan 36.000 unit.
ini Rp140.000. Nah, untuk tahun yang kedua. Kemudian nilai bukunya berapa? Nilai buku, nah, tahun pertama berarti kan 160 juta, tinggal dikurangi dengan 480.000. Nah, atau berarti nilainya 159.520.000. Ini untuk tahun yang pertama. Kemudian jurnalnya berarti tinggal ditulis beban depresiasi pada akumulasi depresiasi, ya, sebesar 480.000 untuk tahun pertama. Yang kedua pun sama. Demikian teman-teman untuk metode yang pertama, cukup sederhana bukan? Silakan jika ada yang pertanyaan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kemudian metode yang kedua adalah service hour method, ya, berdasarkan jam kerja aset tetap tersebut, di mana besar depresiasi ini ditentukan oleh lamanya pemakaian fixed aset dalam tahun yang bersangkutan. Jadi misalkan itu aset, misalkan Infocus itu ya, Infocus ini dibeli misalkan umurnya 6.000 jam gitu kan. Nah, tahun pertama ini berapa jam pemakaian? 1000 jam kah? 500 jam kah, ya kan? Maka itu sebagai dasar perhitungan penyusutan. Rumusnya harga perolehan dibagi dengan masa manfaat atau penggunaan dikali dengan lama pemakaian aset tetap pada periode bersangkutan. Langsung kita ke contoh soal. Perusahaan membeli Infocus, ya, dengan harga perolehan sebesar 8 juta rupiah, dan masa pemakainya adalah standarnya 8.000 jam. Ini kalau Infocus sih bisa dilihat di label belakang, yaitu ada berapa standarnya, mereknya apa. Misalkan 8 juta rupiah, standar pemakaian 8.000 jam. Nilai sisanya adalah dianggap 0 ya, karena Infocus ini kalau setelah habis dipakai biasanya ya dia nggak dijual lagi atau langsung mungkin dibuang, dihapus ya, karena kecil nilainya. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Tadi rumusnya seperti ini ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat dikali nilai pemakaian. Oke, jika tahun pertama, misalkan tahun pertama pemakaian 1000 jam, tahun kedua pemakaiannya 1200 jam. Jadi 8.000 rupiah, 8 juta sorry, kurangi 0 ya, bagi 8.000, ini jam ini ya, 8.000 jam dikali 1000 jam. Nah, hasilnya berarti berapa nih? 1 juta rupiah. Ini untuk penyusutan tahun yang pertama. Cukup sederhana bukan teman-teman? Yang kedua, misalkan pemakaiannya meningkat nih ya, 1200 ya, mungkin setiap hari dipakai untuk presentasi atau lain-lainnya. Kita hitung yang kedua, tahun kedua berarti tinggal diganti, tinggal dikali dengan 1200 ya, hasilnya berarti 1.200.000 rupiah. Ini untuk penyusutan tahun yang kedua. Oke, ya seperti ini teman-teman. Nah, nilai bukunya seperti apa? Nilai bukunya sederhana. Nilai buku tahun pertama berarti 8 juta dikurangi dengan depresiasi tahun pertama, berarti hasilnya adalah 7 juta rupiah. Nah, untuk tahun kedua berarti
7 juta dikurangi dengan 1.200.000 atau 5.800.000. Oke, ini penyusutan tahun yang kedua. Nilai bukunya nanti kalau misalkan tahun ketiga pemakaiannya normal ya berapa jam dia pakai gitu kan. Nah, kemudian jurnalnya pun seperti apa, cukup sederhana tahun tersebut. Jadi sama beban depresiasi, misalkan InFocus ya namanya, pada akumulasi depresiasi InFocus. Demikian teman-teman, dua metode tentang penyusutan aset tetap, yaitu metode yang pertama tadi adalah metode unit produksi, yang kedua metode service hour method atau jam kerja. Nah, silakan jika ada pertanyaan jangan segan untuk tulis di komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.